Kalian sia-siakan. Kalian harus berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebenaran, menegakkan keadilan. Jangan pernah kalian tunduk kepada kezaliman. Jangan pernah kalian tunduk kepada kemungkaran. Saudara-saudara, lihat para habaib-habaib yang berjuang. Coba lihat Habib Rizik bin Syihab. Habib Rizik di masa tuanya organisasinya dibubarkan tanpa sebab, tanpa alasan. Padahal setiap ada bencana, FPI yang selalu berada di barisan paling depan. Basarnas belum ada, tentara belum ada, polisi belum ada, relawan FPI sudah ada duluan. Berapa ribu mayat tsunami Aceh yang diangkat oleh Laskar Front Pembela Islam, saudara-saudara. Tetapi FPI dibubarkan. Cukup sampai di situ? Tidak. 6 laskar beliau, 6 pengawal beliau dibunuh, dibantai dengan keji, ditembak sampai mati. 6 pemuda itu mengorbankan nyawanya, jiwanya, darahnya untuk membela anak cucu Rasulullah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang telah kalian korbankan untuk agama? Saya 2009 masuk penjara kasus kota, 2010 kasus Mbah Priuk, 2011 kasus Ahmadiyah, 2012 kasus Demos, 2018 kasus Habib palsu, 2020 bebas. Siang bebas, malam saya ceramah, besok paginya saya dibawa ke penjara nomor 1 di Indonesia yang berada di tengah-tengah pulau, yaitu Nusa Kambangan. Diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Cukup sampai di situ. 2022 akhir saya bebas. Belum sampai 1 bulan saya bebas, saya ceramah membahas 6 laskar yang wafat. Saya tanya, 6 laskar itu apakah mereka bukan rakyat? Mereka bukan rakyat? Mereka bukan masyarakat? Saya ditahan, saudara-saudara. Baru bebas sekitar 5 bulan yang lalu. Pertanyaannya, saya tanya, apakah pernah kalian dipenjara 9 kali? Pernah kalian berada di sel yang hanya lebar 1 meter, kemudian panjang 1,5 meter? Di sel tersebut di belakang ada anjing yang menjaga terus. Pernah kalian diborgol tangannya, perutnya, kakinya? Pernah kalian ketika lewat di tol, mobil kalian di tol ditembaki, berusaha untuk dibunuh? Pernah kalian ketika di penjara ada upaya-upaya untuk diracun? Habib Rizik, saya, kami telah mengalami itu semua, saudara-saudara. Berkali-kali kami diancam, berkali-kali kami berusaha ingin dibungkam, berkali-kali mendapat serangan-serangan. Kenapa? Saya tanya, apakah kami penjahat? Jawab, kami penjahat. Penjahat, koruptor, maling uang rakyat, nyolong uang rakyat, jual aset negara. Terus kenapa? Satu jawabannya, saudara-saudara. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang, mengalir darah-darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Makanya selalu saya sampaikan, hei aparat, hei pejabat, kami bukan pengecut, kami bukan pecundang, kami tidak bisa diancam-ancam. Saudara-saudara, kakek kami Imam Ali bin Abi Thalib, ketika beliau sedang sholat, beliau dibunuh, saudara-saudara. Kakek kami Imam Hasan diracun, keluar isi perutnya sampai beliau wafat. Kakek kami Imam Hussein dipenggal kepalanya, ditancap di atas tombak, dipertontonkan.
darah beliau yang mengalir di dalam tubuh kami. Sehingga kami bersumpah, demi Allah, kami tidak akan pernah bungkam, tidak akan pernah diam untuk menyuarakan kebenaran demi bangsa, demi rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah, harganya tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Makanya yang pengecut jangan sok jagoan deh. Curut keledai mau sok jago. Kami 29 kali masuk penjara bolak-balik. Oleh karenanya terus berjuang, jangan pernah takut. Saya tanya masyarakat Aceh, dalam darah kalian ada darah para pejuang. Saya tanya semuanya, jawab yang keras. Siap berjuang untuk Indonesia? Siap berjuang untuk agama? Siap berjuang untuk Islam? Siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan musuh agama? Siap lawan musuh negara? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir terus. Habib Haikal, beliau sedang membangun pondok pesantren. Kita doakan mudah-mudahan Allah bermudah. Wajib bagi kalian yang hadir di sini untuk mendukung perjuangan beliau membangun pondok pesantrennya. Saya tanya semua yang ada di sini, siap dukung Habib Haikal? Siap bantu Habib Haikal? Betul? Betul? Allahu Akbar. Yakni ustadz sama ustadz, kiai sama kiai, habib sama habib, itu harus akur. Iya, jangan kayak di Jakarta sana. Kalau di Jakarta itu ada kiai kuning, habib kuning, kiai hijau, habib hijau, kiai merah, habib merah, kiai putih, habib putih. Tahu maksudnya? Apa? Ada kiai PDI, habib PDI. Ada kiai Golkar, habib Golkar. Ada kiai Demokrat, habib Demokrat. Kiai Gerindra, habib Gerindra. Apa lagi? Nanti kalau nggak disebut semua disangkanya saya ikut partai lagi. Apa lagi? Hah? Kiai PKS, habib PKS. Terus Kiai Perindro, habib Perindro. Terus Kiai Pan, habib Pan. Terus Kiai Hanura, habib Hanura. Terus saya bahas Jakarta bukan Aceh. Saya lagi bahas Jakarta, saya nggak bahas Aceh. Kiai Nasdem, habib. Ustadz sama ustadznya berantem, kiai sama kiainya berantem, habib sama habibnya berantem, gara-gara beda partai. Kalau dulu Kiai Jokowi, habib Jokowi. Kiai Gerindra, habib Gerindra. Kiai Prabowo, habib Prabowo. Terus Habib Bahar nanti 2024 gimana, Habib? 2024 Bahar bin Smith, wallahu a'lam bishawab. Saya nggak mau ada urusan. Hatta yang nyapres iblis saya udah nggak mau ikut urusan. Saya paling benci dikhianati. Udah cukup saya dikhianati, saya tidak mau dikhianati. Kalau kalian terserah, saya nggak mau tahu. Kalau tanya saya dulu, siapa? Anies, nggak ada Anies. Siapa? Ganjar, nggak ada Ganjar. Saya nggak ada Anies, nggak ada Ganjar, nggak ada. Kalau yang lain mungkin ya ada Kiai Anies, Habib Anies, atau Kiai Ganjar, Habib Ganjar. Saya nggak ada, nggak ada. Saya mau khusyuk, urus santri, dakwah, ceramah, udah. Itu saya, Bahar bin Ali bin Smith. Ya,
Nah, begitupun di Aceh. Ya, tengku-tengku nih beliau-beliau para ustadz-ustadz harus saling akur. Habib sama Habib juga, Haikal sama Haidar akur. Ya. Jangan hanya gara-gara beda furu'iyah saling berantem, ya. Habib Haikal pakai dufuf, pakai hadro. Nanti yang nggak pakai hadro nyesat-nyesatin, nggak boleh begitu. Itu namanya anak kecil itu. Saya sering ceramah di tempat aspek. Kalau di Jawa Barat itu ada namanya aspek. Aspek itu anti speaker. Bagi mereka ya speaker haram, dan mereka ada dalilnya. Bukan cuma speaker, dufuf juga haram bagi mereka, beduk juga haram bagi mereka. Ketika saya ceramah di tempat mereka, saya nggak pakai speaker. Kenapa? Ta'diman, tahiyatan, takriman, tasyrifan, untuk menghormati dan menghargai mereka. Sebaliknya, ketika mereka datang ke tempat saya, mereka dengar orang pakai speaker. Itu namanya saling menghargai, saling menghormat. Nah, kadang yang dibawa curut-curut yang dibawa-bawa ini nih yang suka. Kadang ketua sama ketuanya biasa aja. Kadang curut-curutnya ini bawain tikus-tikus buat bawa ini yang suka berantem ini. Paham? Jadi yang nggak mau pakai duf punya dalil, nggak masalah. Yang pakai dufuf punya dalil. Yang penting saling menghormat, nggak boleh saling memusuh. Inna yadallah ma'al jamaah. Pertolongan Allah ada dalam bersatu. Nah, jadi ulama-ulama di Aceh harus bersatu. Ustadznya, guru-gurunya, kiainya, habaibnya, semuanya harus bersatu demi izzatul Islam wal muslimin. Mudah-mudahan ya Allah jadikan pejabat yang baik. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Saya dengar Kapolres di sini, Kapolresnya Masya Allah. Kapolres Langsa ini Masya Allah. Kapolresnya Masya Allah, orang baik, orang soleh. Udah gitu Kapolresnya Habib. Ya. Kapolresnya juga Habib. Kapolresnya Habib, Kapoldanya Habib, wali kota itu PLJ Pak. PLJ-nya Habib. Kapolresnya Habib. Kapoldanya Habib. Nah, luar biasa Masya Allah, udah Aceh lengkap dah. Ya, mudah-mudahan beliau semua diberikan umur panjang oleh Allah. Amin ya Allah. Ya. Ya, jadi kalau kursi-kursi kekuasaan tidak diduduki oleh orang-orang yang baik, maka akan diduduki oleh orang-orang yang diduduki oleh orang-orang yang jahat. Dan alhamdulillah ya, tadi Kapolres juga menyampaikan salam buat saya juga salam balik. Ya, nggak tahu beliau hadir apa enggak, katanya semua hadir. Ya, mudah-mudahan Kapolresnya, Kapoldanya, terus wali kota, gubernur, Aceh gubernur ya? Gubernur apa? PJ itu apa? Pejabat sementara ya. Mudah-mudahan semua lah para pejabat-pejabat yang Aceh jadi pejabat yang baik, taat kepada syariat, istiqomah, cinta ulama, cinta para ustadz, ya, perhatian kepada dayah-dayah, perhatian kepada majelis-majelis taklim, cinta kiai, cinta ustadz, cinta para tengku, cinta para habaib. Tengku yang saya maksud di sini tengku yang ulama ya, tengku yang ulama. Habib ada dua, ada Habib yang ulama, ada Habib yang bodoh. Semua di mana-mana juga begitu. Kiai ada kiai yang alim, ada kiai pinter, ada yang bodoh tapi dipanggil kiai. Ustaz tapi dipanggil ustaz, bodoh tapi dipanggil ustaz. Bodoh tapi dipanggil kiai. Bodoh tapi dipanggil teku. Ada juga yang begitu. Faham? Cuma bedanya kalau Habib mau bodoh, Habibnya nggak hilang gitu aja. Karena darah daging. Ya. Jadi saya ini orangnya semuanya. Bukan hanya ini aja, bukan hanya satu, enggak, semua. Habib ada yang pinter, ada juga yang bodoh. Ada orang kiai yang benar-benar kiai alim, ada kiai alim. Tapi ada orang bodoh dipanggilnya, orang bodoh dipanggilnya ustaz. Bodoh
goblok, hina Habib, hina Kiai, dipanggilnya Tengku, ada. Nah, yang di Tengkunya itu bodoh, yang manggilnya juga bodoh. Kalau kayak Tengku Muslim, Masya Allah, ini orang alim, Masya Allah, minal muhibbin. Ya, Tengku Abi Wahid, ya Allah, anak sampai lupa. Tengku ini beliau berkali-kali bersoal di penjara beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Terus yang Tengku Muslim ini mana? Tapi wajahnya Tengku Abi Wahid ini sama-sama mirip-mirip ya. Cuma Tengku Muslim agak coklat sedikit. Oh, antum sekarang jadi ketuanya. Kalau dulu Abi Muslim kan? Oh, mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin amin ya rabbal. Ini saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.